warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan petunjuk untuk senantiasa menjaga ketaatan kita, yaitu dalam bentuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan berjamaah. Semoga ibadah Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan doa-doanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melanjutkan materi yang ke-6 ya, dari doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar dibaca di pagi dan sore ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang yang jahat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya masuk pada materi yang terakhir, yaitu berlindung dari lilitan hutang ya. Jadi manusia pada dasarnya tidak ada yang menginginkan adanya hutang gitu ya. Tidak ada orang yang ingin hidupnya itu terbebani dengan hutang ya. Sebab dengan hutang itu hidupnya itu akan menjadi stres ya dan cemas ya. Serta orang yang punya hutang itu dalam hidupnya itu tidak fokus ya pada tujuan jangka panjang seperti menabung, kemudian investasi dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, ketika hutang itu sesuatu yang tidak diinginkan bagi setiap orang, tetapi dalam realitasnya banyak orang yang hidupnya itu terlilit oleh hutang. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Lilitan hutang itu mulai dari pelajar sampai perguruan tinggi, mulai dari masyarakat sampai dengan pengusaha. Bahkan ada anak sekolah yang sampai tidak berani masuk karena terlilit oleh pinjol itu ya. Banyak keluarga yang menjadi berantakan
karena terjerat lilitan hutang gitu ya. Oleh karena itu, karena dampak dari lilitan hutang itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewanti-wanti ya, kalau toh misalkan berhutang, itu syarat berhutang itu yang pertama karena terpaksa, kecuali kalau hutangnya itu untuk kepentingan yang produktif ya, bisa pinjam atau nabung prabayar, gitulah kira-kira itu ya. Itu. Kemudian yang kedua, hutang itu kalau terpaksa karena tidak ada opsi yang lain dan itu untuk kepentingan yang produktif, bukan konsumtif. Itu. Sebab kalau hutang untuk kepentingan konsumtif itu sangat berbahaya. Karena biasanya orang yang hutang itu berdasarkan pengalaman ya, pengamatan dari teman-teman yang berhutang itu biasanya senantiasa berupaya untuk bohong ya. Jadi beralasan untuk menunda yang mestinya sudah jatuh tempo itu, tetapi mereka berupaya untuk mencari alasan lain dengan dalih yang dicari-cari agar alasan yang disampaikan itu bisa diterima itu ya. Itu. Lalu syarat hutang yang kedua itu bertekad untuk membayar dan tidak menyepelekan hutang. Bertekad, berniat ya untuk membayarnya dan tidak berkeinginan untuk menyepelekan hutang itu. Yang ketiga, menyegerakan membayar hutang dan tidak menundanya bagi yang mampu itu ya. Kalau di dalam masalah hutang piutang itu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 280, 281 dan 283. Antara lain yang 280 dan 81 itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila mabsaratin wa antasudaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Yang artinya, dan jika orang berhutang itu kesulitan dalam membayarnya, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang yang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun itu. Jadi kalau Islam mengajarkan ketika kita itu meminjami seseorang yang masih dalam kesulitan, ketika sudah masuk dalam jatuh temponya, kita diberikan kesempatan untuk memberikan tenggang waktu sampai dia itu memperoleh kelapangan itu. Tetapi memang dalam kenyataan orang yang berhutang itu memang ya ada yang sengaja itu ya leda-lede, artinya tidak punya etikat baik, sungguh-sungguh untuk membayar hutang. Kalau ayat berikutnya itu kata kuncinya sebetulnya kalau kita itu hutang
itu harus tertulis dan harus ada saksinya gitu ya. Jadi jangan sampai kita hutang itu tidak tertulis. Bahkan ketika kita di dalam perjalanan tidak mendapatkan penulisnya itu, kita diminta untuk ada barang jaminan yang harus dipegang gitu ya. Itu apa ya, petunjuk ya muamalah di dalam masalah hutang piutang ya. Ini penting karena azab bagi orang yang enggan bayar hutang itu sangat berat ya. Jadi azab bagi orang yang tidak mau membayar hutang itu yang pertama tidak akan bisa masuk surga ya. Ini ada dua hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah yang artinya seseorang yang mati syahid itu akan diampuni segala dosanya kecuali hutang. Jadi orang yang mati syahid itu meskipun itu mati syahid, kalau punya hutang nggak akan bisa masuk surga. Itu. Kemudian yang kedua, barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, yaitu sombong, khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Gitu. Lalu yang kedua, azab bagi orang yang enggan membayar hutang, itu nasibnya tergantung di akhirat. Jadi nasibnya di akhirat itu tergantung di antara surga dan neraka itu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, jiwa atau roh orang mukmin itu tergantung oleh utangnya sampai utangnya itu dilunasi. Kemudian azab bagi orang yang enggan membayar hutang, pahalanya akan diambil untuk membayar utang ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, barang siapa yang meninggal sementara ia mempunyai hutang, maka akan diganti pahalanya atau kebaikannya itu. Jadi kebaikannya akan diambil untuk membayar hutang. Yang keempat, azab bagi orang yang enggan membayar hutang itu orang yang tidak berniat untuk membayar hutang, maka dia bisa disebut sebagai pencuri gitu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, siapa yang berhutang berniat tidak mau ya melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat itu dalam status sebagai pencuri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berupaya untuk menghindari utang gitu ya, kecuali terpaksa tadi. Dan kalau kita toh punya utang, maka kita harus berupaya untuk melunasinya. Lalu bagaimana caranya? Itu cara melunasi hutang itu ya, meskipun Indonesia itu utangnya sampai dengan Juli kemarin ya 2024 itu 8.502,69 triliun. Itu utang bangsa Indonesia. Nah, utang bangsa Indonesia itu salah satu diantaranya adalah untuk program pembangunan, dan memang di skenario bagi orang yang menghutangi itu, lalu dia mengatakan penduduk bangsa Indonesia kan banyak, kenai saja itu pajak gitu kan. Akhirnya untuk membayar hutang ya menaikkan pajak itu. Itu antara lain PPN 12% itu. Meskipun banyak sekali keberatan dari masyarakat gitu ya. Nah,
Sebetulnya kata kunci untuk melunasi hutang itu yang penting merubah gaya hidup ya. Yang penting itu merubah gaya hidup dan pola hidupnya itu harus sederhana dan hidup hemat ya. Jadi kalau memang mampunya itu sepeda motor ya alhamdulillah pakai sepeda motor. Tidak harus dengan mobil. Kalau makan kan juga begitu. Ya, makan itu dengan kecap dan kerupuk itu kalau dinikmati, disyukuri ya sudah nikmat itu ya. Jadi kalau memang mampunya itu ya tempe tahu ya makanya tempe tahu, jangan wong mampunya tempe tahu makanya kak telur sama daging ya berat itu ya. Jadi selama kita itu berupaya untuk bayar hutang tapi selama pola dan gaya hidupnya itu tidak dirubah ya berat itu ya. Itu. Lalu yang kedua yang lebih penting itu kita harus menghitung aset kita. Aset kita itu lebih baik kita jual ya untuk nyarutang daripada kita punya aset tetapi kita punya beban hutang. Kemudian yang berikutnya ya membuat daftar hutang yang kita miliki untuk skala prioritas mana yang harus dilunasi lebih dahulu. Jadi menetapkan skala prioritas pembayarannya. Kemudian jangan menyelesaikan hutang itu dengan berhutang di tempat lain. Artinya dalam bahasa Jawanya gali lubang tutup lubang. Itu justru akan memberatkan karena banyak pengalaman yang ada di lapangan, orang yang gali lubang tutup lubang itu akan berat hidupnya. Itulah kultum yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki kepada kita semuanya dan kita terhindar dari lilitan hutang dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.